ya. Saya lihat semuanya sehat ya. Baik, saudara, yang pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan yang memampukan kita sampai hari ini bisa sehat, kuat ya, dan kita bisa berkumpul di tempat ini. Amin, saudara. Baik, puji Tuhan. Saudara, pagi ini saya mau melanjutkan pengajaran saya terkait dengan bagaimana kita mengenal Roh Kudus. Ya. Dan ini adalah bagian yang kelima. Saya akan review singkat saja. Di bagian pertama kita sudah belajar ada dua hal yang begitu signifikan, yang begitu penting, yang membuat Bapa mengutus Roh Kudus di atas nama Yesus atau di dalam nama Yesus. Yang pertama, supaya janji penyertaan Tuhan itu senantiasa digenapi. Jadi setelah Yesus naik ke sorga, ada Roh Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya. Yang kedua, alasan besar ialah bahwa Roh Kuduslah yang akan menuntun kita untuk hidup di dalam kekudusan sampai nanti kita tiba di dalam kekekalan. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak mampu menjalani kehidupan dengan cara yang kudus. Nah, di dalam minggu yang kedua kita memperdalam poin pertama tadi, bagaimana Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Di minggu ketiga, saudara, kita belajar tentang Roh Kudus yang menguduskan, menuntun kehidupan kita. Ini sama dengan poin yang kedua di minggu pertama. Dan kemarin minggu keempat, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Roh Kudus dan buahnya. Dan pagi ini kita akan belajar tentang Roh Kudus dan penyataannya, saudara. Ya, Roh Kudus dan penyataannya. Bisa dibantu ya? Ya, baik. Roh Kudus dan penyataannya. Mari kita buka Alkitab kita lebih dahulu, saudara. Ya. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12. 1 Korintus pasalnya yang ke-12. 1 Korintus pasalnya yang ke-12. Kita baca 1 ayat saja dulu. Tetapi sebenarnya perhatian kita sebenarnya kita arahkan kepada ayat 1 sampai ayat 11. Tetapi kita akan membaca ayat yang ke-7 karena ini adalah poin sentral ya dalam khotbah pagi ini, Roh Kudus dan penyataannya. Firman Allah di ayat 7 dikatakan, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Ya. Nah, sedikit saudara-saudara, saya akan coba dulu membahas secara singkat apa yang sedang dibahas oleh 1 Korintus pasal 12 ini. Ya. Nah, 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11 ini secara khusus sebenarnya sedang mengajari jemaat di Korintus pada waktu itu tentang bagaimana roh yang dicurahkan di tengah-tengah mereka seharusnya tampak nyata di dalam jemaat, saudara-saudara, melalui penyataannya. Ya, artinya apa, saudara-saudara? Artinya di dalam jemaat seharusnya Roh Kudus itu bisa dirasakan dan bisa dilihat dengan jelas, sejelas saya melihat saudara pagi ini. Apakah saudara juga dapat melihat wajah saya dengan jelas? Jelas ya. Nah, seperti itulah Allah ingin Roh Kudus dirasakan oleh umatnya. Sejelas itulah Allah ingin Roh Kudus dilihat oleh umatnya di dalam jemaat.
Jadi Roh Kudus datang dengan penyataan. Ya. Nah, ini yang mau kita bahas pagi ini secara singkat. Bagaimana kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah umatnya. Ya, seharusnya jelas melalui penyataannya. Ya, dan penyataan Roh Kudus itu diberikan kepada setiap orang percaya sebagai alat atau wadah untuk kepentingan bersama. Ya, mari kita bahas satu demi satu. Ya. Adanya manifestasi penyataan roh yang tadi saya sebut sebagai kehadiran Roh Kudus seharusnya jelas bagi orang percaya, sejelas saya melihat saudara atau sejelas saudara melihat saya. Dan saya sebut itu sebagai manifestasi penyataan roh. Adanya manifestasi penyataan roh, ya, di pasal 12 ini disebut juga sebagai karunia roh atau rupa-rupa karunia. Ya, jadi penyataan roh ini sama dengan karunia roh, sama dengan rupa-rupa karunia. Adanya manifestasi penyataan roh di dalam perikop ini selalu terkait dengan pekerjaan Roh Kudus di dalam jemaat yang berkumpul. Artinya apa, saudara? Roh Kudus, ya, selain dia berurusan dengan orang percaya secara pribadi, Roh Kudus selain dia menyatakan diri secara pribadi kepada setiap orang yang percaya, maka Roh Kudus lebih utama menyatakan diri di dalam jemaat, ya, sebagai sebuah kesatuan. Itu sebabnya di dalam beberapa kali saya tekankan tujuan Roh Kudus, salah satunya di dalam kitab Galatia menyatakan diri ketika kita membahas buah roh 2 minggu yang lalu, supaya jemaat tidak saling apa, saudara? Tidak saling menggigit, tidak saling menelan. Ya. Ingatan kita agak rendah tentang firman Tuhan, ya. Saudara, saya sarankan lebih sering mengulang firman Tuhan yang dikhotbahkan. Mungkin itu bukan saran, tapi perintah dari saya. Karena saya kadang sedih. Saya tanya tuh, gak ada yang bisa jawab. Saya kok rasa gagal ya berkhotbah. Dan saya anggap itu masalah serius. Berarti saudara tidak pernah mengulang, atau paling tidak pernah melihat kembali video-video khotbah kita. Dan itu masalah serius bagi saya, saudara. Ya, masalah serius. Karena kita tidak akan bertumbuh kalau kita tidak mengenal firman Allah. Betul, saudara? Iman lahir dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Saya tidak larang saudara dengar lagu dangdut, tetapi selain lagu dangdut, dengar juga firman Tuhan. Amin. Sekali lagi, bagi saya itu hal yang serius, saudara. Karena setiap kali saya tanya saudara, hampir tidak ada yang bisa ingat. Ya. Roh Kudus perlu menyatakan dirinya kepada jemaat, supaya jemaat tidak saling menggigit, supaya jemaat tidak saling menelan, apalagi saling membinasakan, saudara. Ya. Jadi Roh Kudus menyatakan dirinya di tengah-tengah jemaat, dan kebetulan pada waktu itu ini dituliskan kepada jemaat di Korintus, saudara. Ya. Sehingga tujuan utama kenapa adanya karunia roh
Tujuan utama kenapa Roh Kudus menyatakan dirinya di dalam penyataan-penyataan yang konkret. Tujuan utama kenapa Roh Kudus memberikan rupa-rupa karunia kepada jemaat, supaya jemaat sama-sama terbangun imannya. Ya. Makanya di ayat 7 dikatakan kepada tiap-tiap orang di dalam jemaat. Ingat ya, konteksnya di mana? Di dalam jemaat. Kepada tiap-tiap orang di dalam jemaat diberikan oleh Tuhan penyataan roh, diberikan oleh Tuhan karunia roh, diberikan oleh Tuhan rupa-rupa karunia roh. Untuk apa? Supaya satu dengan yang lain saling membangun, supaya jemaat mengalami pertumbuhan, supaya jemaat saling mengasihi satu dengan yang lain, bukan sebaliknya. Pelajaran Paulus terhadap jemaat di Galatia seharusnya mengingatkan kita bahwa Roh Kudus itu begitu penting dalam hidup kita, supaya kita tidak saling menggigit, tidak saling menelan, apalagi saling membinasakan. Jadi kalau ada antar jemaat yang saling tidak suka, bisa dipastikan pekerjaan Roh Kudus tidak bekerja di dalam diri orang itu. Jika saya benci kepada saudara, bisa dipastikan di dalam diri saya walaupun saya pendeta, pekerjaan Roh Kudus, kenyataan Roh Kudus tidak berfungsi. Betul saudara? Karena adanya penyataan roh itu adalah sebagai alat pertumbuhan bersama. Betapa pentingnya Roh Kudus di dalam pertumbuhan jemaat. Jadi Roh Kudus itu tidak sekedar ada di dalam diri saya secara pribadi, atau tidak sekedar ada di dalam diri saudara-saudara secara pribadi, tapi Roh Kudus juga bekerja di dalam jemaat sebagai sebuah kesatuan, supaya jemaat bertumbuh bersama-sama. Nah, itu juga kerinduan saya, saudara. Saya pengen setiap jemaat yang ada bergabung di tempat ini, kita semua sama-sama bertumbuh. Amin, saudara. Kadang-kadang saya suka nelongso ya. Apa sih nelongso itu artinya? Kalau bahasa Jawa nelongso itu apa? Guru, ibu udah sehat ya? Nelongso itu apa sih? Resah. Hah? Resah. Wih, ibu ini lebih tahu. Nah, sedih, resah. Ya. Kalau melihat ada jemaat yang saya pimpin sekian lama mendengar firman Tuhan, kalau saya hitung di komputer saya itu, khotbah saya itu sudah ada lebih dari 1000. Jadi saudara, ya bayangkan 18 tahun saya khotbah di sini. Ya, kalau rata-rata setahun saya khotbah 30 aja, 30 kali, walaupun nggak mungkin, pasti lebih 40 lah. Bayangkan kali 18. Oh, belum ada 1000 ya? Belum, sudah, ternyata belum. Plus di konser, lebih 1000 sudah tuh. Tapi saya masih menemukan ada orang-orang yang dengan sengaja tidak mau bertumbuh. Nah, itu saya sedih. Ya, sedih. Karena apa? Ya karena saya sebagai pemimpin di tempat ini. Makanya saudara, saya pengen kita bertumbuh. Amin. Ya, saya pengen kita berkembang. Ketika saudara bertumbuh di dalam Tuhan, ketika jemaat secara komunitas, secara kesatuan, kita bertumbuh bersama-sama, maka Tuhan tidak akan ragu-ragu memberkati gereja kita dengan jiwa-jiwa, dengan kecukupan. Amin. Karena Tuhan percaya. Itu sama dengan kita, saudara. Kalau kita punya anggota, taruh kata saudara bos, saudara punya karyawan, saudara percaya sama karyawan ini,
Ya, kira-kira saudara perhatikan nggak kebutuhannya? Pasti dong, supaya dia nggak cabut, ya kan? Apapun mungkin kita akan pertahankan dia karena kita percaya. Tapi kalau ada karyawan begitu diberi kepercayaan langsung melunjak, kira-kira saudara kasih bonus THR 2 kali lipat nggak? Pecah. Ya kasih dulu bonusnya baru pecah. Betul nggak saudara? Seperti itu loh. Ya, itu sebabnya saudara sekali lagi tujuan kita bergereja di tempat ini salah satunya adalah kita seharusnya mengalami pertumbuhan rohani. Dan salah satu cara bagaimana kita bertumbuh adalah dengan menyadari penyataan Roh Kudus di dalam diri kita masing-masing. Dengan menyadari adanya karunia-karunia rohani di dalam diri kita masing-masing. Dan apapun yang Tuhan taruh di dalam hidupmu sebagai karunia rohani, mari pakai itu untuk pertumbuhan jemaat bersama. Oke? Amin? Next. Nah, kalau kita baca di pasal 12 ini, ya, mulai ayat 8, coba saya baca, saudara perhatikan Alkitab saudara. Dikatakan begini: sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa lidah atau bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Kalau kita lihat tadi, ada bermacam-macam karunia rohani, atau ada bermacam-macam bentuk penyataan Roh Kudus. Ada jemaat yang memberikan karunia hikmat. Dia diberikan hikmat yang luar biasa. Ya, biasanya orang-orang seperti ini akan tepat jika dia memberikan nasihat. Ya, kalau dia memakai karunianya dengan benar, jemaat-jemaat yang punya masalah boleh datang kepada dia, meminta nasihat, meminta masukan, ya, sehingga hikmat yang ada di dalam dirinya itu terpakai. Betul? Itu dia. Ada orang diberikan karunia iman. Ya, orang seperti ini biasanya selalu optimis. Ya, imannya selalu bertumbuh. Dan kita harus ingat, semua jenis karunia ini oleh Paulus itu dicatat sesuai dengan kebutuhan di gereja Korintus pada waktu itu. Sehingga ini bukan daftar yang baku. Jangan nanti kita bilang, weh, di dalam 1 Korintus 12 ini karunia-karunia rohani itu cuma 9. Karena kalau kita hitung kayaknya 9 ya. Cuma 9. Enggak. Semua karunia yang ada di sini, semua jenis penyataan roh yang ada di sini itu disesuaikan dengan keberadaan gereja di kota Korintus.
Ya, disebut sebagai penyataan roh. Itu bisa dimaknai sebagai cara Roh Kudus memperlihatkan dirinya di tengah-tengah jemaat. Jadi misalnya begini saudara, ini agak susah kita mengerti, tetapi kalau saudara perhatikan dengan sangat baik, saya akan mencoba dengan pelan menyalurkan ini kepada saudara. Jadi penyataan roh yang dimaksud di sini, atau karunia roh yang dimaksud di pasal ini, atau rupa-rupa karunia yang diberikan Roh Kudus kepada tiap-tiap orang di tengah-tengah jemaat, saudara, itu adalah cara Roh Kudus menyatakan dirinya. Nah, ketika mungkin di antara jemaat, ya, ada yang diberikan karunia hikmat, lalu dia mulai memberikan nasihat kepada orang-orang yang memerlukan, maka sebenarnya di situ sedang ada Roh Kudus yang sedang bekerja. Bagaimana kita bisa melihat Roh Kudus yang melalui hikmat yang disampaikan tadi? Ya. Ketika saudara memiliki kemampuan, ya, seperti worship leader atau pemain musik atau apa saja dalam pelayanan, maka sebenarnya itu adalah penyataan Roh Kudus. Saya mau tanya saudara, kalau misalnya kayak tadi kita nggak ada worship leader, kira-kira ibadah kita bagaimana? Bisa berjalan dengan baik? Enggak kan? Pasti semua bingung kan? Kita mau nyanyi apa? Ya kan? Om Faisal nyanyinya Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Apli nggak suka lagu itu misalnya. Dia lagu Aku Mau di Sini Waktu Tuhan Datang. Nah, Pak Nol apa lagi? Nggak tahu saya lagu itu. Saya mau iring Yesus. Semua menyanyikan lagu suka-sukanya. Kacau tidak ibadah kita? Kacau. Jadi apa yang dilakukan oleh worship leader tadi itu salah satu dari penyataan roh, bahwa Roh Kudus ada di antara kita dan kita dipimpin oleh seseorang yang mengarahkan kita untuk menyanyikan lagu secara bersama, untuk berdoa secara bersama, untuk memuji Tuhan secara bersama. Itu adalah penyataan roh. Seperti yang saya lakukan sekarang, saya berkhotbah. Andaikan saya tidak berkhotbah, tidak ada pengkhotbah, saudara masih duduk di sini? Ya, bisa duduk ngegosip atau pulang, kan gitu aja kan? Nggak ada khotbah nih, saudara duduk liatin apa? Salib. Iya kan? Terjadi yang namanya kebingungan. Sehingga apa saudara? Apa yang saya lakukan sekarang ini? Ini adalah bentuk penyataan roh di dalam jemaat. Waktu saudara mendengarkan saya khotbah, lalu di dalam hatimu saudara berdoa, Tuhan berikan aku kecerdasan intelektual supaya aku bisa mengerti khotbah ini. Itu adalah penyataan roh. Coba saudara melawan itu, saudara sih diam. Misalnya ini misal, ya kan, misal saudara saya khotbah, lalu saudara, aduh, kompor saya di rumah ini udah saya matikan nggak tadi ya? Aduh, besok saya itu, aduh, kira-kira masuk nggak firman Tuhan? Besok saya tanya, kemarin saya khotbah apa? Ya kan? Reng-reng. Makanya saya curiga. Kalau saya tanya saudara nggak tahu apa yang saya lakukan, saya curiga. Saudara menolak kenyataan roh ini. Kok gampang kita lupa saudara dengan khotbah ya? Jadi semua itu penyataan roh, saudara. Ya. Kalau dulu di gereja Korintus, ya penyataan rohnya itu begini, roh hikmat, roh pengetahuan, apalagi roh yang menyebabkan iman, mukjizat, kesembuhan dan sebagainya. Bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, bernubuat, membedakan roh, itu semua ada di sini. Itu disesuaikan dengan gereja di Korintus.
Nanti penyataan roh itu bisa berubah di gereja kita sesuai dengan apa yang jemaat perlukan. Sebab ketika kalimat sebagai penyataan roh itu menunjukkan bagaimana cara Roh Kudus memperlihatkan dirinya di tengah-tengah jemaat. Itu dia. Jadi karunia-karunia roh di sini, ketika Bapa mengutus Roh Kudus di tengah-tengah jemaat, ketika Bapa mengutus Roh Kudus di tengah-tengah gereja, maka seharusnya kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah gereja Tuhan seharusnya melahirkan penyataan roh. Ini pertanyaan bagi kita. Ya. Saya percaya setiap orang percaya diberikan karunia rohani oleh Tuhan sebagai tanda bahwa Roh Kudus hadir dalam diri. Sepakat dengan saya? Sepakat? Ya. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah semua orang percaya mau memakai penyataan roh tersebut untuk kepentingan bersama? Itu pertanyaan penting. Saudara masih ingat perumpamaan tentang talenta di dalam kitab Injil? Ada yang pernah baca bagian itu? Belum? Pada waktu itu saudara, ada seorang saudagar kaya, dia mau pergi ke luar negeri, dia kumpulkan hamba-hambanya. Kepada yang seorang dia kasih 5 talenta, 5 keping. Kepada yang satu dia kasih berapa? 2. Kepada yang satu yang terakhir dia kasih berapa? 1. Apa yang diinginkan oleh saudagar kaya ini selama dia di luar negeri? Dia bilang kepada hamba-hambanya supaya apa yang dikasih kepada hamba-hambanya itu dipakai, dikembangkan sehingga menghasilkan. Betul? Lalu pergilah dia ke luar negeri. Sepulang dari luar negeri, dia panggil ketiga hambanya. Lalu hamba yang pertama datang, yang dikasih 5 talenta. Dia laporan, bos, 5 talenta bos kasih. Selama bos di luar negeri, saya kerja. Hasilnya 5 talenta. Ini bos, jadi 10 talenta. Bosnya senang apa menggerutu? Senang. Kau hambaku yang baik, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Datang yang anak buah yang kedua, dikasih berapa? 2. Bos, 2 bos kasih dulu. Masih ingat bos? 2. Selama bos di luar negeri, saya kerja. Hasilnya 2. Sekarang ada 4 nih bos. Bosnya senang apa? Apa bosnya bilang? Kamu cuma ngasih itu loh 10. Begitu kata bosnya? Mosok, pernah baca itu? Bosnya bilang itu? Kenapa sama-sama senangnya? Yang satu 10 loh, yang satu cuma 4. Karena sama-sama 2 kali lipat. Karena bukan soal nominal, soal bagaimana talenta yang diberikan menghasilkan. Betul. Lalu datang anak buah yang ketiga, dikasih 1 talenta. Dia laporan, bos kasih 1, tapi saya tahu bos orang jahat yang mengambil bagian yang bukan bagiannya, ada bla 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 bla. Banyak alasan dia. Saya bisulan bos. Bisu saya itu ada 4, 1 di lutut, 2 di sini, 3 di mata. Pokok saya nggak kerja, saya ini tak kembalikan uang bos 1 kali. Apa yang bosnya katakan? Hai kamu hamba yang jahat. Dia jahat bukan karena merampok orang. Dia jahat bukan karena mencuri. Dia jahat bukan karena berbohong. Dia jahat bukan karena nipu orang.
Dia jahat karena tidak memakai talentanya. Lalu apa kata bosnya? Apa dia dipersilakan masuk ke tempat yang 5 sama yang 2 tadi? Enggak, dia ditendang. Saudara-saudara, ketika kepada kita diberikan karunia rohani oleh Tuhan, apapun itu, sebagai bukti bahwa roh Tuhan ada di dalam diri kita, maka pakai karunia itu untuk pertumbuhan bersama, pertumbuhan iman. Pakai. Ya. Makanya saya senang di gereja kita kalau saudara punya talenta apapun, saudara bisa melayani dengan talenta itu. Saya senang. Tetapi bukan sekedar hanya melayani, di sisi lain kita juga harus bertumbuh. Betul? Iman kita bertumbuh, kekudusan kita bertumbuh. Jangan nanti kita melayani di luar kita nggak hidup kudus. Yang penting Pak Pendeta lihat saya melayani beres. Ya nggak beres. Kalau di luar kita nggak hidup kudus, nggak beres. Karena apa? Semua harus berjalan dan porsi semuanya harus berjalan. Betul? Kita melayani dengan karunia rohani, ya kita juga harus hidup kudus. Ya kita juga harus mencintai firman Allah. Ya kita juga harus rajin ibadah. Amin. Amin. Ya kita juga harus saling menumbuhkan satu dengan yang lain. Kita nggak bisa melayani sementara kita nggak suka sama si B. Nggak suka itu maksud saya dalam tataran benci ya. Ada di sini yang membenci orang lain di sini? Angkat tangan. Nggak ada kan? Nah, perumpamaan yang Yesus sampaikan tadi seharusnya menggugah kita bahwa setiap karunia rohani yang diberikan oleh Tuhan itu sebagai bukti nyata bahwa Tuhan hadir di dalam diri kita, Roh Kudus, harus kita pakai untuk kepentingan bersama. Jangan sampai apa yang Tuhan taruh di dalam diri kita itu diambil kembali oleh Tuhan. Seperti hamba yang ketiga tadi, diambil kembali oleh Tuhan. Ya. Next. Ya. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa adanya karunia-karunia rohani di sini merupakan cara Roh Kudus dalam menanggapi masalah yang sedang terjadi pada masa itu di gereja Korintus. Jadi adanya karunia rohani di gereja Korintus itu adalah cara Roh Kudus untuk menanggapi persoalan-persoalan yang terjadi di dalam jemaat. Sehingga cara Roh Kudus menanggapi persoalan di Korintus mungkin berbeda dengan cara Roh Kudus menanggapi persoalan di gereja kita. Betul? Tetapi intinya sama, bahwa Roh Kudus selalu terlibat untuk pertumbuhan jemaat. Intinya sama. Roh Kudus terlibat dalam pertumbuhan jemaat di Korintus. Roh Kudus juga terlibat dalam pertumbuhan jemaat di GSJA, di Sumbawa ini. Bentuk keterlibatan Roh Kudus di Korintus bisa jadi berbeda dengan bentuk keterlibatan Roh Kudus di gereja kita. Bisa beda. Saya kasih contoh di sini satu. Contohnya ini aja Pak, karena ini yang lagi tenar. Ya, ini contohnya saya kasih. Sekarang masalah banyak orang itu dengan apa? Jari kan? Di mana-mana kita lihat terjerat undang-undang ITE. Ya, informasi dan transaksi elektronik, ITE. Orang sekarang saudara-saudara gampang menyebarkan berita bohong. Mama saya kemarin telepon saya, "Nah,
Dia nggak panggil saya Mam, dia bilang. Saya juga nggak tahu Mam itu apa. Amang dalam bahasa Batak itu Mam. Betulnya kalau vaksin itu ada antikristusnya. Tak betul itu Mam. Kata orang betul itu. Jadi kita nggak boleh terima vaksin. Apalagi vaksin ketiga ini. Itu kata orang-orang tadi saya kumpul di kedai depan itu katanya. Itu katanya nanti kita divaksin lama-lama mati, lumpuh kita. Kata betul itu Mas. Lu benar. Tante saya tak mau divaksin beberapa waktu lalu. Karena itu juga. Katanya divaksin itu ada antikristus, ada angka enak-enak. Ya kan? Katanya divaksin itu ada apa? Ada chip. Bagaimana kita divaksin air yang masuk ada chip? Dan ini saudara-saudara disebarkan oleh orang-orang. Saya harap tidak ada di antara kita yang menyebarkan berita-berita seperti ini. Sekarang lagi katanya, kalau pesawat di langit ada asap putih keluar, itu senjata biologis katanya. Loh iya, kemarin di Jawa ada pesawat asap putih, wah itu tuh di Jakarta itu. Itu tuh senjata biologis supaya kita semua sakit, supaya kita divaksin, katanya begitu. Bahkan yang ngomong gitu, itu orang terpelajar yang ngaku ahli penerbangan. Saya bayangkan. Dan orang suka menyebarkan berita hoax gitu, saudara. Belum tahu kebenarannya apa? Kirim, betul nggak? Perang antar negara nih, Rusia lalu Ukraina ini perang-perang gitu. Coba sampai dari mana? Ya saya baca. Mana buktinya? Ya pokoknya saya baca. Pokoknya. Kalau sudah pokoknya, ya sudah. Udah nggak bisa dilawan. Kan? Sekarang itu orang percaya itu butuh karunia rohani, yaitu mengendalikan jempol ini. Di Korintus nggak perlu karunia itu karena waktu itu belum ada handphone. Belum ada handphone waktu itu. Nggak perlu. Dewasa ini bukan hanya di GSD Sumbawa, di seluruh dunia orang percaya membutuhkan karunia mengendalikan diri untuk menggunakan jempol. Waktu kita bermasalah sama seorang, kita harus mengendalikan jempol. Harus tuh. Sampai ke situ saya pengen kita bertumbuh. Sepakat? Sepakat? Sampai ke sana saya pengen kita bertumbuh supaya kita bisa menjadi teladan rohani bagi orang lain. Saya selalu suka, saya khotbah begini saudara. Saya berani membuktikan. Saudara, apa itu? Scroll down akun Facebook saya. Saya mulai main Facebook itu 2007. 14 tahun. Coba kalau saudara punya waktu yang banyak scroll down. Ada nggak postingan yang seperti itu di Facebook saya? Kalau ada, saya traktir saudara makan bakso. Kalau ada postingan seperti itu, apa namanya? Awas ya, waktunya Tuhan tiba. Kalau ada kan? Seingat saya nggak ada. Betul? Jangan kita sibuk dengan Tuhan berikan aku karunia iman, karunia kesembuhan. Tapi kita nggak punya karunia mengendalikan jempol. Hari ini karunia yang lebih penting adalah karunia mengendalikan jempol. Karena sudah banyak orang masuk penjara gara-gara jempol. Saudara pernah baca isi undang-undang ITE? Tidak pernah.
Jemaat saya harus rajin belajar, ya, rajin baca supaya nggak ketinggalan zaman. Salah satu yang diatur di sana adalah ketika kita menyebarkan berita bohong, itu salah satu. Padahal di Facebook itu ada tombol apa? Share, ya kan? Share, hati-hati. Sekarang saya baca di Facebook itu ya, banyak orang sok pintar soal Rusia dan Ukraina. Sok pintar mereka. Mereka nggak ngerti apa-apa soal itu. Tapi bagi kampus, hati-hati. Kalau kita tidak menguasai dengan jelas sesuatu, tidak perlu kita apa? Menyebarkan sesuatu. Ujaran kebencian yang terkait dengan suku, agama, ras, dan antar golongan. Saudara, kita nggak boleh body shaming di media sosial. Misalnya nih, kita nggak suka sama seseorang politisi, lalu kita bilang, oh dasar gendut, oh kena kita, karena itu sudah body shaming. Atau dasar Kristen, oh hati-hati, itu sudah menyangkut dengan agama. Masih ingat dulu waktu rame-rame pilpres, waktu Pak Prabowo secara tidak sengaja mungkin atau tidak ada di pikiran juga apa tampang Boyolali, masih ingat? Ya. Waduh, itu kan ribut kan? Betul nggak? Barusan saja Pak Arteria Dahlan di DPR bilang tentang bahasa Sunda, ribut kan? Ribut karena menyangkut suku, agama, ras, dan antar golongan. Hati-hati. Jadi ini karunia yang harus kita minta sama Tuhan hari ini. Tuhan, ajar aku mengendalikan jempolku. Iya, ini penting. Percuma kita doa tiap pagi dengan meneteskan air mata dan semua kita teteskan, tapi kita nggak bisa mengendalikan ini. Percuma. Percuma. Ya, itu dia. Jadi bagaimana Roh Kudus bekerja di Korintus dengan karunia-karunia rohani, maka Roh Kudus juga bekerja di gereja kita dengan karunia-karunia rohani. Mungkin di antara saudara diam-diam ada yang Tuhan kasih karunia hikmat. Pakai karunia hikmat itu. Mungkin di antara kita diam-diam Tuhan kasih karunia melayani. Ada nggak di antara kita yang nggak bisa lihat orang langsung disapa, ya kan? Mau kemana? Dari mana? Ya kan? Bahkan ada yang sambil nyanyi, kemana, 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 saking ramahnya. Ya kan? Ada itu. Orang diberikan Tuhan keramah tamahan, betul nggak? Pakai keramah tamahanmu. Kalau ada orang baru, selamat datang. Enak nggak? Kalau saudara datang ke suatu tempat, semua begini. Saudara lihat. Saudara lihat. Besok datang lagi nggak? Kadang saya, ayo disalam yang datang. Susah betul. Kalau saya nggak jadi pendeta, siapa yang baru datang? Oh itu, salam, salam, salam. Apaan? Yang disuruh salam? Betul nggak? Nah itu. Ada orang dikasih karunia mengayomi, tahu mengayomi ya? Kemampuan mengayomi, jadi semua dia bisa dekat, mengayomi. Ya. Saudara duduk misalnya, ada orang yang bawa saudara aja, saudara rasa nyaman nggak? Tapi jangan bapak-bapak nempuk bahu istri orang ya. Itu nggak boleh, biar nyaman. Oh jangan. Itu bisa pertumpahan darah terjadi. Yang maksud saya itu misalnya laki-laki sama laki-laki. Bro, nyaman nggak? Nyaman dong. Daripada lewat. Nah, itu karunia.
Kalau begitu jemaat kita bertumbuh nggak? Bertumbuh dong. Jadi kita nggak usah terlalu mikir kalau yang hebat-hebat dulu. Kalau dia melakukan mujizat, kalau hujan turun saya berdoa hujan berhenti. Tidak perlu. Ya. Ya kalau Tuhan pakai kita begitu ya puji Tuhan kan gitu. Saya pengen kalau doakan orang sakit, semua yang saya doakan sembuh. Ya repot. Nah kalau saudara semua sembuh hidup gak ada yang mati. Lah bagaimana? Yang tua-tua gak mati-mati. Penuh dunia. Di rumah saudara semua kakek, jom. Ya. Betul gak? Saudara, itu. Jadi pakai semua karunia rohani yang Tuhan kasih di dalam diri kita. Kalau saudara diberikan senyum yang indah, berikan senyum itu kepada orang lain. Jangan pelit-pelit. Ya. Di dalam salah satu lagu Batak itu ada yang berbicara tentang senyum. Smile can bring you near to me. Senyum itu bisa menarik seseorang dekat pada kita. Betul? Senyum itu menular. Udah pernah dicoba percobaan sosial, ya, eksperimen di dalam sebuah kereta, ya, yang melakukan sosial eksperimen ini, ya, dia senyum sama orang, dia senyum. Yang lain tuh senyum. Dia senyum lagi sama si B, senyum. Lalu dia gini-gini, senyum. Lama-lama senyum semua di gerbong itu. Iya kan? Menular senyum itu. Dan senyum itu tidak bayar. Betul? Nah itu dia. Pak, masa senyum karunia rohani, Pak? Loh, untuk sekarang mungkin iya. Senyum bisa jadi menjadi salah satu bukti bahwa roh Allah hadir di dalam diri kita. Ya kan? Kita nggak bisa dong bilang, oh roh Tuhan menguasai saya. Tapi mutu aja. Bapak dipenuhi Roh Kudus, jelas saya dipenuhi Roh Kudus. Mutu aja. Ketemu orang mutu. Ketemu orang mutu. Nggak pernah senyum. Di mana Roh Kudusnya? Di surga. Nanti orang bilang, oh Roh Kudus itu mutu. Iya. Betul nggak? Itu penyataan roh. Kalau kita ramah kepada satu dengan yang lain, saling menumbuhkan, jemaat bertumbuh nggak? Bertumbuh. Coba lihat siapa yang nggak datang nih. Kenapa ya dia nggak datang ya? Ya harus pendeta yang ngomong itu. Misalnya Omawati dan ada yang nggak datang, Oma langsung ya. Berai, kenapa nggak datang? Enak nggak? Betul nggak? Jemaat kita ini saya pengen saudara, bukan saya di sini lalu saudara di situ. Jadi saya cuma berdoa. Enggak, saya pengen kita ini berbaur, blending, berbaur. Kedudukan kita sama sebagai sebuah komunitas. Kalau ada apa-apa di gereja ini, jangan. Saya mau lihat Pak Gembala udah bikin apa? Jangan. Kalau ada yang nggak datang, nggak harus saya hubungi, betul nggak? Bukti bahwa roh Tuhan ada di dalam komunitas kita, saudara boleh dong menghubungi, betul nggak? Bu, kenapa nggak datang? Aduh, nggak ada lo, nggak rame lo, ya kan? Pak, kenapa nggak datang? Jangan bilang, saya tunggu, gembala saya dihubungi nggak orang? Jangan, gembala juga manusia yang kadang ada lupa, apalagi lagi capek, tidur. Seperti itulah karunia rohani seharusnya bekerja di tengah-tengah jemaat, membuat sebuah pertumbuhan. Kalau begitu enak nggak kita sebagai komunitas? Enak kan? Kalau begitu kita hidupnya di dalam gereja ini, maka orang lain datang, minggu depan orang lain datang yang nggak pernah kesini, nyaman nggak dia? Nyaman dong. Dia datang,
Begitu habis kerja, Bu dari mana? Wah saya baru lihat ibu nih. Wah begini, enak gak dia? Dan ketimbang orang lain datang, habis itu pulang. Dia bingung saudara, dia mau ngomong sama siapa? Dia sebatang kara di tengah-tengah keramaian. Itu namanya kesepian di antara keramaian. Ya. Nah begini cara roh Tuhan bekerja, dan ini disebut sebagai penyataan roh, karunia roh, rupa-rupa karunia. Kenapa dikatakan rupa-rupa karunia? Karena bisa jadi apa saja menjadi karunia itu. Rupa-rupa banyak karunia yang belum disebutkan di sini, banyak. Sesuai dengan kebutuhan pada zaman, pada waktu di mana gereja ada. Saya sekarang sudah tampaknya melihat bahwa karunia membedakan roh sudah tidak begitu penting. Padahal di sini ada karunia membedakan roh ya. Bagi saya mungkin tidak begitu penting lagi, saudara. Ya, saya tidak perlu capek-capek lihat apakah di dalam diri Pak Dipus ada setannya. Sudah tak perlu saya capek-capek. Iya kan? Apa itu? Apakah di dalam diri Om Martin ada iblisnya? Udah gak perlu saya capek-capek. Kalau dia marah-marah gak terkontrol, saya kata iblis. Misalnya gak terkontrol. Betul? Kalau Pak Arnold marah-marah gak terkontrol, ada setan. Gak perlu capek-capek saya. Tapi zaman dulu itu perlu. Mungkin saja orang banyak berpura-pura waktu itu, betul kan? Tapi iblis bilang, mungkin hamba-hamba itu diperlukan bukan yang membedakan roh itu dari mana. Atau ketika dia bernubuat, ini roh mana ini bernubuat? Zaman sekarang, karunia roh menurut saya itu sudah lain daripada karunia-karunia roh yang didaftarkan. Karena karunia roh itu adalah penyataan roh, bagaimana cara roh menyatakan dirinya di dalam jemaat, dan itu disesuaikan dengan kondisi, disesuaikan dengan zaman, disesuaikan dengan keadaan di setiap komunitas gereja. Gereja kita belum tentu sama dengan gereja lain, betul? Apakah kalau gereja kita berbeda dengan gereja lain, ada yang salah di sana atau di sini? Tidak. Bisa jadi memang Roh Kudus bekerja dengan cara dan bentuk-bentuk yang berbeda. Misalnya gerejanya isinya orang berpendidikan semua, S3 semua, SD, SMP, SMA, pintar semua jemaatnya. Mungkin karunia rohani yang diperlukan di sana beda, betul nggak? Ya kan? Beda. Misalnya jemaatnya konglomerat semua, mungkin karunia rohani beda yang dibutuhkan di sana. Beda. Jadi di satu gereja dengan gereja lain bisa jadi Roh Kudus menyatakan dirinya dengan cara-cara yang berbeda. Tinggal bagaimana kita menyikapi semuanya. Ya. Dan bagi saya saudara, ya, tidak ada yang namanya spesialisasi dalam satu atau lebih karunia rohani. Ada orang menyatakan pendeta ini spesialisasi kesembuhan. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Pendeta ini spesialisasi ngusir setan. Semua orang bisa usir setan, betul? Ya. Jangankan kita, alam aja penyanyi dangdut bisa usir setan. Kan? Saudara kenal alam kan? Pergilah kau setan gitu. Semua orang percaya bisa usir setan. Kalau saudara lihat di kota-kota besar sekarang kadang ada poster, hadirilah kebaktian rohani, yang sakit disembuhkan. Bohong. Hamba Tuhan dipakai secara luar biasa melalui kesembuhan. Bisa saya pastikan itu bohong. Mungkin dia memang berdoa dan orang sembuh,
Tapi kan tidak semua orang yang didoakan sembuh. Saudara pernah ke KKR kesembuhan? Pernah? Saya dulu sering. Apakah semua orang sembuh? Enggak. Masih banyak tuh pulang yang tadinya begini ya pulangnya begini juga. Iya saudara. Ada yang sembuh? Ada. Artinya karunia rohani itu tidak bisa menjadi spesialisasi dalam diri kita. Betul? Itu diberikan oleh Tuhan ketika kita membutuhkannya dalam jemaat. Misalnya di antara saudara ada yang sakit dan memang saudara akan disembuhkan Tuhan. Bukan hanya saya. Siapa tahu saudara berdoa lalu orang itu disembuhkan. Berarti kepada Anda pada saat itu diberikan oleh Tuhan karunia untuk menyembuhkan. Jangan bilang, saya berdoa sembuh. Berarti besok saya berdoa pasti sembuh. Lusa pasti sembuh. Lama-lama saudara jadi dukun rohani. Iya saudara, karena banyak yang salah memahami soal ini. Lama-lama hamba Tuhan dijadikan dewa, dipuja, dipuji. Ada nggak hamba Tuhan yang didewakan di dunia ini? Banyak. Seharusnya yang disembah Tuhan. Ini enggak, kalau bukan pendeta itu yang berdoa, enggak mau saya. Pasti enggak sembuh kalau bukan pendeta itu. Terus yang nyembuhkan pendeta atau Tuhan? Masa? Tuhan apa pendeta yang nyembuhin? Hah? Berarti mulai sekarang siapapun yang doakan harus diterima loh ya. Iya. Jangan kayak Kuino ini. Mau didoakan Bupen nggak mau, dia katanya nanti nggak sembuh. Dia sakit mau didoakan Bupen, nanti nggak sembuh katanya. Ditolak saudara. Itu ajaran siapa ya? Ya, saudara tidak ada spesialisasi, amin. Karunia Roh Kudus diberikan Tuhan ketika karunia itu diperlukan. Ketika karunia itu dibutuhkan dalam jemaat, ketika karunia itu diperlukan untuk membangun jemaat. Makanya saudara-saudara, kita semua harus terbuka untuk dipakai oleh Tuhan dengan karunia apapun. Amin. Saya tidak mau dengar, ayo doakan. Makanya saudara, ini juga koreksi. Gak apa-apa, gak lama ya. Gak ada yang rela, cuma satu yang begini. Kadang kita doa gitu ya. Saya pengen semua tuh, ayo doakan tumpangkan tangan. Masih banyak yang gak mau itu. Tumpangkan tangan itu tumpangkan. Apa saudara gak yakin? Apa saudara gak percaya kalau saudara bisa dipakai Tuhan untuk berdoa? Sehingga ragu menumpangkan tangan? Semua percaya Tuhan bisa pakai? Nah, lain kali kalau saya bilang, ayo kita tumpangkan tangan. Jangan lama ya, tumpangkan aja. Terlalu ramai Pak, ya sudah. Kadang orang percaya itu udah 10-an tahun jadi orang percaya. Mendoakan orang itu udah takut. Kita harus terbuka dipakai Tuhan kapanpun, amin. Kita harus terbuka dipakai Tuhan dimanapun. Kita harus terbuka dipakai oleh Tuhan pada waktu apapun. Karena apa? Tuhan akan memberikan kepada kita karunia rohani sesuai dengan yang diperlukan pada waktu itu. Amin. Ya. Haleluya. Terakhir sedikit. Kalau kita lihat di pasal 14 ayat 1 dikatakan di sana begini. Kejarlah kasih itu dan berusaha memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Nah, saudara-saudara, kenapa saya bahas ini sebentar? Karena dikatakan di sini karunia yang terutama harus dikejar pada waktu itu adalah bernubuat. Bernubuat di sini bukan sekedar meramalkan apa yang akan terjadi, bukan. Bernubuat di sini merupakan ketika kita berkumpul di dalam jemaat, ada kalanya Tuhan memberikan kita semacam pesan yang spontan. Pernah mengalami itu, saudara? Di dalam dirimu ada pesan yang spontan dan Tuhan ingin kita menyampaikannya kepada jemaat. Sampaikan. Dan biasanya isi dari pesan-pesan ini adalah membesarkan hati jemaat.
menguatkan hati jemaat, menghiburkan hati jemaat. Biasanya itu yang namanya nubuat. Jadi nubuat di sini tidak selalu menuju kepada bahwa saya meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Di dunia ini banyak sekali nubuat palsu. Jangan terlalu percaya dengan nubuat-nubuat. Banyak hamba Tuhan belakangan bernubuat, tahun 2012 akan banyak orang yang mati. Ya jelas orang masih COVID. Ya kan? Saya melihat mayat berhamparan. Ya karena COVID, ya matilah banyak orang. Nggak usah lu bernubuat, kita udah tahu kalau bakal banyak mati orang. Yang bernubuat seperti itu seharusnya sesuatu yang sangat penting dan sangat spesifik. Ya, jadi bernubuat di sini adalah membesarkan hati jemaat. Kalau dalam ibadah misalnya Tuhan kasih saudara pesan, sesuatu kata-kata spontan yang bisa menguatkan hati jemaat, saudara ungkapkan saja, tidak masalah. Tidak ada masalah dengan itu. Ya, itu namanya nubuat. Saya pikir itu saudara yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, buka diri kita seluas-luasnya untuk dipakai Tuhan. Bukti bahwa Tuhan bekerja di dalam diri kita adalah adanya karunia rohani yang mengalir dari hidup kita. Amin. Tidak ada satu jemaat pun yang tidak diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dipakai Tuhan. Semua kita diberikan kesempatan. Hanya kita mau apa tidak. Dua hamba tadi mau, hanya satu yang nggak mau. Betul? Mari kita meniru hamba pertama dan hamba yang kedua. Mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita.